hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, baik di 1476 AM-nya maupun melalui channel-channel dari media sosial yang ada di Tarbiyah Sunnah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah yang menginjak kepada ayat yang ke-102. Ayat ini cukup panjang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka kaum Yahudi mengikuti dan mengambil apa-apa yang dibacakan atau yang diambil para syaitan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafar Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman itu tidak kufur. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitanlah yang telah kafir, melakukan kekufuran. Apa sebabnya? Yu'allimunan nasa sihra. Karena atau di sini yu'allimuna sihra itu sebagai penjelasan hala kaunihim, yaitu ketika syaitan tersebut mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi kalau kita lihat pada awal ini, kaum Yahudi mengikuti apa-apa yang dibacakan atau yang diikuti oleh mengikuti apa yang diambil atau dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Ini maksudnya berkenaan dengan sihir, yang mana hukum sihir ini adalah haram dan memasukkan pelakunya, baik yang belajar dan mengajarkannya, kepada kekafiran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa syaitan dihukumi kufur dalam konteks ayat ini ketika mengajarkan manusia sihir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan kedudukan Nabi Sulaiman dari sifat kekufuran, karena Nabi Sulaiman tidak pernah sama sekali mempelajari apalagi mengajarkan sihir. Dan juga syaitan ini dan juga kaum Yahudi juga mengikuti
atau mengambil langkah-langkah wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Mahrut, yaitu apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, di negeri Irak. Dua malaikat ini bernama Harut dan Marut, yaitu artinya syai' minas sihir. Jadi diturunkan kepada dua malaikat ini ya sesuatu yang mengandung sihir. Wa ma yu'alliman ahadin hatta yaqula inna min al-fitnatun fala takfur. Mereka berkata, dua malaikat berkata, atau dijelaskan bahwa kedudukan dua malaikat ini tidaklah mengajarkan kepada seseorang pun, ya konteksnya ini yaitu kepada Bani Israel, hatta yaqula, sampai mereka berkata kami ini adalah fitnah buat kalian maksudnya. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Jadi dua malaikat ini tentu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, membawa sesuatu yang menjadi ujian buat Bani Israel. Ya, itu sesuatu yang mengandung sihir. Dan Allah tentunya berbuat apapun yang Allah inginkan, ya. Maka mereka pun fata'allamuna minhuma, ya, Bani Israel itu kemudian mereka pelajari dari kedua malaikat tadi ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ya, itu sihir yang berupa apa? Ya, berupa perkara yang dapat memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Wa ma hum bidharin bi ahadin illa bi idznillah. Dan keberadaan ya mereka tersihir atau tidaknya menimpa salah satu dari mereka itu tidak terjadi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'allamuna ma yadur wa la yanfa'uhum. Mereka, ini Bani Israel diceritakan di sini adalah Bani Israel, tentunya mereka mempelajari sihir yang tentu apa hukumnya? Ilmu ini adalah ma yaduruhum, ya. Mempelajari sesuatu yang memudaratkan dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Ini ad-durr mahdhah. Sihir ini hukumnya keburukan murni, tidak ada sedikit-sedikit pun mengandung kebaikan pada ilmu sihir. Walaqad alimu la man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka Bani Israel ini mengetahui, ya, bahwasanya siapapun, ya, yang menjual diri mereka, maka di akhirat nanti mereka tidak mendapatkan satu bagian pun. Wala bi'sa ma syara bihi anfusahum, sungguh buruk, ya, apa yang mereka jual untuk diri mereka, law kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahuinya. Jadi satu ayat ini, ayat cukup panjang, menceritakan kepada kita tentang masih perjalanan Bani Israel, ya, dan bagaimana perilaku-perilaku buruk mereka. Dalam konteks ini tentu adalah kaum Yahudi. Dari masa ke masa, mulai beberapa ayat sebelumnya kita membahas keberadaan mereka bersama Nabi Musa. Nah, ayat ini membahas tentang keberadaan mereka setelah Nabi Musa wafat, maka turun-temurun muncul nabi berikutnya. Di antaranya Daud dan punya anak namanya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman masih termasuk kalangan Bani Israel. Nah, di masa ini Bani Israel kaum Yahudi itu, ya, mereka ini mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh syaitan dalam bentuk
syaitan mengajarkan kepada mereka, membacakan kepada mereka ilmu sihir. Padahal itu di masa Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman, ya, begitu kuat kekokohannya, begitu kuat kerajaannya, di mana dia, ya, dapat menguasai angin, dapat menguasai hewan, termasuk menguasai jin-jin, setan-setan yang ada. Tapi ternyata sebegitu kuatnya kerajaan Nabi Sulaiman, setan masih, ya, memang sudah menjadi kodratnya demikian, ya, mencari peluang untuk tetap menyesatkan apa? Menyesatkan manusia. Dalam konteks ini adalah Bani Israel. Apa itu? Dalam bentuk membuat mereka kufur ketika mereka, ya, ketika para syaitan ini mengajarkan ilmu sihir kepada mereka. Pun juga berikutnya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang lain kepada mereka dengan Allah turunkan 2 malaikat juga membawa sesuatu dari sihir tersebut. Namun ini sebagai ujian, dan malaikat sebelum mengajarkan itu menyampaikan siapapun dari kalangan Bani Israel, ya, bahwasanya kami ini adalah ujian, maka janganlah kalian kufur. Ya, janganlah kalian kufur. Tetapi, ya, mereka lebih memilih untuk mengikuti langkah-langkah syaitan dan mengambil, ya, ilmu sihir dari yang datang dari 2 malaikat ini. Yang mana bentuk sihir yang ada pada konteks ayat ini, yaitu bentuk sihirnya berupa apa? Ya, ini berupa berpisahnya suami dari istrinya atau sebaliknya. Di mana para ulama menjelaskan bahwa bentuk sihir itu ada macam-macam. Ya, bentuknya, ya. Dari sisi pengaruhnya, ya, ada yang bisa membuat tadi contohnya suami istri jadi berpisah, atau sebaliknya. Dengan sebab sihir, suami istri itu selalu lengket. Dan pengertian dimanapun suami itu pergi dan berada, si istrinya pasti selalu ingin ikut dan tidak ingin sedetik pun berpisah. Akhirnya apa? Suaminya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau kerja nggak bisa, mau ini nggak bisa. Kenapa? Istrinya dengan ilmu sihir itu, si istrinya terus menempel kepada diri sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini berkaitan dengan pengaruh sihir pada suami istri. Ya. Ada lagi pengaruh sihir itu yang menimpa pada seseorang berupa, ya, orang itu jadi apa, ya, berhalusinasi, ya, berhayal, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang belum terjadi, atau melihat sesuatu yang diam seolah-olah bergerak, atau sesuatu yang bergerak seolah diam, ya, dan bisa memberikan pengaruh kepada korban yang disihir itu, ya, menjadi sakit, bahkan sampai kepada kematian. Intinya bahwasanya sihir itu bentuknya macam-macam, ya, sihir itu bentuknya macam-macam. Dan secara, ya, makna, secara bahasa, ya, bahwa kullu syai'in khafiya sababuhu fahuwa sihir. Segala sesuatu yang sebabnya itu samar, tidak jelas, maka itu secara bahasa bermakna sihir. Ya. Singkat cerita bahwasanya Bani Israel ini mempelajari sihir, baik yang datang dari syaitan yang mengajarkan sihir kepada mereka, ataupun dari 2 malaikat bernama Harut dan Marut yang datang membawa syai' minas sihir, sebagai, ya, bagian dari sihir yang ini menjadi ujian buat mereka. Dan mereka mempelajarinya. Dan di sini jelas pembahasan surah Al-Baqarah 102 ini konsentrasinya adalah, ya, tentang perilaku buruk kaum Yahudi,
Ya, dalam bentuk yang lain, yaitu apa? Mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan mereka dan merugikan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Ya. Jadi kita sudah baca pada kisah-kisah mereka kepada Nabi Musa, giliran mereka mendapatkan ilmu yang hak, yang benar, maka mereka apa? Mereka menyia-nyiakannya. Baik dalam bentuk mereka melalaikannya, tidak mengamalkannya, atau dalam bentuk mereka berdusta, mengada-adakan kedustaan kepada apa yang diajarkan Nabi Musa kepada mereka. Ulama-ulama mereka ada yang mengadakan plagiator, ya, mengadakan plagiat, ya, memasukkan ucapan-ucapan manusia ke dalam kitab-kitab Taurat, lalu kemudian mengatakan ini juga dari Allah Subhanahu wa taala, yashtau bisa manang qadira, untuk mendapat keuntungan sedikit dari keuntungan dunia. Ya. Terus seperti itu keadaan mereka sampai di masa Nabi Sulaiman. Allah gambarkan lagi dalam bentuk watak penyimpan mereka, yaitu condong kepada sesuatu yang membuat mereka itu merugi, yaitu mempelajari ilmu yang tidak memberikan manfaat sedikit pun, yaitu ilmu sihir. Yang di dunianya, ya, di dunianya mereka mendapatkan kerugian dengan sihir tersebut. Coba kita lihat, ketika ilmu sihir itu dipelajari, apa yang terjadi antara mereka? Ya, suami istri jadi bercerai. Ya, orang yang tidak suka kok jadi suka terpuga-puguh, begitu kan? Ini memberikan kekacauan kepada masyarakat, apalagi sampai dengan sihir itu terjadi kehilangan nyawa, kehilangan akal, menjadi gila, menjadi sakit dan seterusnya. Ini merugikan secara dunia, ilmu sihir ini. Dan di akhirat Allah sebutkan bahwasanya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tidak sedikit pun mereka mendapatkan bagian dari kebaikan akhirat. Ya, artinya karena mereka telah kufur ketika mempelajari dunia, ya, maka tentu neraka mendapat bagian. Sehingga Allah gambarkan keberadaan mereka, mereka ini rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi kerugian dunia ketika sihir mereka pelajari, kehidupan mereka menjadi kacau balau. Penyakit bermunculan di mana-mana tanpa jelas kenapa sakit itu terjadi, penyakit terjadi. Sampai kepada kematian, tidak jelas siapa yang membunuhnya dan seterusnya. Akibat sihir. Akibat sihir ini di dunia, kerugian telah mereka dapatkan. Dan di akhirat akibat mereka mempelajari sihir tersebut, mereka kufur. Dan di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka kekal selama-lamanya. Ya, mereka kekal selama-lamanya. Apa faidah yang bisa kita petik dari ayat Al-Baqarah 102 yang cukup panjang ini? Ya. Yang pertama, annal yahud akhadhu sihra anisyayatin. Bahwasanya kaum Yahudi ini mengambil ilmu sihir dari para syaitan. Ya. Dan salah satunya, ya, salah satunya adalah dari kalangan, kita lihat di masa Nabi SAW, siapakah Yahudi yang mempelajari sihir yang kemudian menyihir Nabi SAW, yaitu Labid bin Al-Asam. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari, ya, dalam bab as-sihir, ya, dalam bab as-sihir, juga Sahih Muslim sama dalam bab as-sihir. Terus turun-temurun. Ya, sihir itu terus apa? Terus mereka pelajari. Dan mereka praktekkan, ya, praktek-praktek sihir tersebut. Bahkan sihir itu mereka jadikan alat untuk, ya, menyerang dakwah Rasulullah SAW, yang mereka menyihir Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya musuh-musuh dakwah itu mereka bisa menggunakan segala cara termasuk menggunakan syaitan melalui ilmu sihir untuk menyakiti kaum muslimin. Untuk menyakiti para da'i, menyakiti para mubaligh. Ya, orang-orang yang bergerak dalam dakwah. Ya. Maka kita harus berusaha untuk melindungi diri dari hal-hal yang seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, keluarga kita dan
dakwah yang kita menyeru di atasnya. Faedah yang kedua, an-sahra min amal syayatin. Jelas bahwa sihir ini termasuk amalan syaitan. Ya, termasuk amalan syaitan. Syaitan yang kemudian datang mengajarkan sihir itu kepada manusia. Ya. Dan faedah yang lain bahwa syaitan ini masih tetap nekat, ya, dia mengajarkan sihir kepada Bani Israel pada ya di masa kerajaan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman begitu kuat, ya, penguasaan Nabi Sulaiman kepada mereka, tapi mereka masih bisa menyusupkan ilmu sihir kepada Bani Israel, ya, kepada Bani Israel. Ya tentulah perbuatan mereka ini nyolong-nyolong gitu kan, berarti kan. Oh, kalau ketahuan sama Nabi Sulaiman, tentu jin-jin yang setan-setan ini pasti akan mendapatkan hukuman. Ya. Artinya setiap kali mereka ada peluang untuk menyesatkan manusia, ya, mereka akan lakukan. Dan dari mana kita tahu bahwasanya mereka itu curi-curi tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman? Ya. Padahal Sulaiman menjadi raja dan menguasai mereka. Itu pada ayat wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kufur. Artinya Nabi Sulaiman tidak mungkin mempelajari apalagi mengajarkan sihir. Ya. Dan ini menunjukkan hukum ta'allum sihir wa ta'limu kufrun. Hukum bahwa mempelajari sihir dan mengajarkan sihir hukumnya kafir. Keluar dari agama. Ya, kufrun akbar. Ya, mukhrij 'anil billah. Jadi hati-hati. Ya, hukum mempelajari sihir, apalagi sampai mengajarkan sihir, ini hukumnya apa? Membuat seseorang itu keluar dari agama. Artinya murtad. Kafir. Walaupun di sini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Apa hukum mengobati orang yang terkena sihir dengan cara disihir pula. Gitu. Ya, ini ulama berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat dalam masalah itu, ya. Antara kemudian membolehkan dan tidak, ya, tentunya, ya, seperti itu. Juga sebagaimana para ulama berikhtilaf, hal tuqbalu taubatu aula, apakah, ya, orang yang mempelajari sihir atau mengajarkan sihir ketika dia bertobat, tobatnya diterima atau tidak? Ya, tobatnya terima atau tidak? Yang rajih, ya diterima. Kaitan hubungan antara dia dengan Allah ketika dia bertobat dari dosa-dosa sihirnya, maka tobatnya terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah ketika dia sudah bertobat, ya, si mantan penyihir ini yang sudah bertobat tadi, apakah dibiarkan saja dihukum atau sampai dibunuh? Hukumannya, ya, dia bertobat, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kan itu dosa, ya, dia bertobat, selesai dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan konteks hubungan hukum kemanusiaan yang ada di situ? Maka, ya, ini dikembalikan kepada kaidah-kaidah syar'iyyah dan juga istihad dari hakim yang menghadapi para mantan-mantan penyihir ini. Kalau dalam pandangan sehakim, karena telah begitu banyak korban-korban yang berjatuhan akibat sihir yang dia lakukan, sampai ada yang terbunuh, ya, walaupun dia sudah bertobat, dia dengan Allah selesai, tapi berkaitan dengan hak-hak manusia yang dia zalimi belum selesai, ternyata hakim menentukan bahwasanya dia tetap harus dibunuh, maka, ya, dia dibunuh. Bila hakim menyatakan bahwa
dia belum terbayarkan kesalahannya kan telah banyak korban berjatuhan kecuali kalau orang ini dibunuh. Itu kembali kepada ijtihad hakim. Ya. Para jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Di dalam ayat tadi kita juga menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat di Babilonia, yaitu di Irak, bernama Harut dan Marut, yang itu membawa sihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ini dijadikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena konteks ini adalah Bani Israel, Yahudi Bani Israel. Bila mereka tidak mempelajarinya, maka mereka selamat dari kekufuran. Namun bila mereka mempelajarinya, maka mereka gagal dari ujian tersebut. Faedahnya apa? Allah Ta'ala qad yuyassiru asbabal ma'siyah fitnatan linnas. Ya. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memudahkan sebab-sebab kemaksiatan itu mudah terjadi sebagai ujian bagi manusia. Tadi contohnya Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat ini yang mengajarkan sihir. Maka yang jelas ini adalah sebuah kemaksiatan bahkan kekufuran untuk menguji kepada manusia. Ya, maka iyyak idza tayassarta laka asbab al-ma'siyah. Maka hati-hati Anda bila ternyata wasilah-wasilah fasilitas kemaksiatan terbuka, jangan sampai Anda melakukannya. Kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Bani Israel Yahudi ketika mereka itu diharamkan untuk memancing atau mengambil ikan-ikan di laut pada hari Sabtu, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan ujian kepada mereka. Ketika di hari Sabtu itu Allah jadikan laut itu ikannya banyak. Tapi selain hari Sabtu ikannya sangat sedikit bahkan tidak ada. Tapi tiap hari Sabtu selalu banyak. Ini ujian. Apakah mereka tetap taat kepada Allah atau tidak? Maka sebagian mereka yang melakukan rekayasa. Mereka tidak nangkap ikan sih, tidak mancing. Tapi di hari Jumat, di hari sebelumnya mereka membuat saluran. Yang nanti dari laut itu ikan masuk ke tempat saluran yang mereka sudah siapkan. Mengalir ke situ. Nanti hari Ahadnya mereka ambil. Nah, mereka tidak nangkap ikan. Tapi ikan datang sendiri seolah begitu. Nah, ini ujian. Allah mudahkan sebab-sebab sehingga mereka mudah maksiat untuk ujian. Untuk ujian. Dan mereka gagal. Ada yang berhasil tapi banyak yang gagal. Kita di zaman Nabi SAW. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam umrah. Ya, atau dalam haji. Dilarang untuk berburu. Ketika musim haji itu tiba-tiba Allah datangkan. Ya, Allah datangkan hewan-hewan buruan. Ya. Termasuk burung-burung dan segala macam itu mendekati mereka pada saat itu. Bahkan nempel di tangan-tangan dan di tombak-tombak mereka, di panah-panah mereka. Itu ujian. Tapi di hari tidak ada haji sedikit. Bahkan mungkin gak ada. Gitu. Ini ujian. Maka fi taisiri asbabil ma'siyah liyubal sabiru an ghairihi. Maka ketika fasilitas-fasilitas untuk berbuat maksiat itu disediakan dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai ujian apa orang itu mau bersabar atau tidak terhadap menahan diri dari perbuatan maksiat. Dan pada hari ini para jamaah sekalian, betapa banyak fasilitas kemaksiatan itu sudah terbuka lebar. Apa contohnya pada hari ini? Jawabannya adalah HP. Di tangan kita itu gampang itu seseorang kalau ingin berbuat maksiat itu. Ya.
Pintu-pintu yang merusakkan hati kita itu ada pada lisan, ada pada mata, masuk lewat telinga. Dari apa yang didengar merusakkan hati kita. Dari apa yang kita lihat merusakkan hati kita. Ya, apa yang kita ucapkan merusak hati kita. Dan pada hari ini fasilitas melalui apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat untuk kemudian mudah berbuat maksiat itu sudah sangat terbuka. Maka ini ujian kita mau bersabar atau tidak kepada dimudahkannya fasilitas untuk kita berbuat maksiat. HP tersebut, gadget tadi, ya gadget tersebut mudah berbuat maksiat. Orang bisa kemudian membangun opini untuk membangun provokasi, ya menjelekkan si fulan, ya menghina si fulan, ya hanya dengan dia menggerakkan jempolnya saja, 2 jempolnya saja. Tahu-tahu ya orang itu sudah tercoreng namanya, citranya menjadi buruk. Gampang. Melalui kedua jempolnya, dia pun kemudian apa? Ya, menggibahi manusia. Karena apa yang ditulis itu sama dengan hukumnya lisan. Ketika seseorang menuliskan sesuatu, ya, menuliskan sesuatu melalui gadgetnya begitu, maka itu hukumnya sama dengan hukum lisan. Ketika itu bisa berupa zikir, maka itu sama dengan dia berzikir langsung dengan lisannya. Ketika dia menuliskan, ya, ketika dia menuliskan sesuatu yang mengandung ghibah, maka itu sama dengan hukum lisan. Begitu juga ketika dia memunculkan ucapan dusta di situ, maka itu hukumnya sama dengan lisan. Walaupun kedustaan itu dibungkus dengan apa? Guyonan gitu. Kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazzahan. Aku menjadi sebuah penjamin sebuah rumah di tengah surga bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun dia sambil berguyon. Maka hati-hati ikhwas sekalian. Kita dengan gadget kita melempar guyonan-guyonan di dalam HP kita, padahal itu adalah dusta. Bukan kenyataan. Maka itu sama dengan kita berdusta dengan lisan kita walaupun itu sifatnya guyon. Maka ya itu dapat menjadi sebab kita tidak mendapatkan sebuah rumah di tengah surga yang Rasulullah menjamin itu akan diberikan bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun ya disodorkan dalam bentuk guyonan. Gitu. Jadi hati-hati. Begitu juga dengan 2 jempol kita ini, ya, mata kita, na'udzubillah, bisa memandang apapun yang ingin kita pandang dari perkara-perkara maksiat. Bisa mendengar dari apa-apa yang berupa dosa. Bisa bisa mengucapkan sesuatu dengan lisan kita yang terwakil dengan tulisan. Perkara-perkara yang mengandung ya perbuatan yang tidak Allah cinta dan ridhoi. Maka ini hati-hati. Syekh Muhammad dan para ulama banyak menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang ya intinya kadang-kadang Allah itu memudahkan sebab-sebab maksiat kepada orang beriman untuk menguji mereka sabar tidak dari kemudahan maksiat tersebut. Nah di zaman ini Masya Allah ya fasilitas maksiat begitu terbuka lebar. Ya, terbuka lebar. Mudah. Kalau dulu ya ada kalau penjelasan para mubaligh itu ya, para ustadz itu orang itu kalau dulu berbuat maksiat itu harus bayar, bersusah-susah tapi banyak orang maksiat. Ya. Sekarang itu orang itu tidak perlu bersusah-susah. Ya, bahkan gratis berbuat maksiatnya. Gampang. Jadi fitnah di zaman kita ini lebih dahsyat daripada fitnah di masa-masa sebelumnya. Ya. Terbuka lebar. Maka hati-hati kita bila kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita urusan dunia kita, tapi ternyata itu menjadi sebab ya semakin jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu hati-hati.
Itu yang disebut dengan istilah apa? Istidraj. Ya. Disungkun ku Allah Subhanahu wa taala, maka waspada. Setiap kemudahan yang didapat, setelah kita mendapatkan kemudahan dan kenikmatan, maka lihat setelahnya kemana kita menggunakan fasilitas kemudahan tersebut. Apakah semakin mendekati keridhaan Allah atau sebaliknya. Di antara faedah yang lain dari ayat tadi, bahwasanya yajibu 'alal insan ayyan sahalin nas wa in aujaba dzalika i'raduhum anhu. Ya. Bahwa wajib bagi seseorang itu untuk memberikan nasihat kepada manusia walaupun itu berakibat dia ditinggalkan oleh manusia. Di sini kita lihat ya, malaikat Harut dan Marut ini sebelum dia mengajarkan sihir itu, mereka nasihatkan lu kepada orang-orang, jangan sampai kalian kufur dengan kalian mau mempelajari sihir. Ya, misalnya ya kita nasihati seseorang, kalau kita lihat misalnya begini, ada kita ada barang di dekat kita, itu barangnya tuh rusak, cacat. Kemudian ya ada seseorang yang ingin membeli barang tersebut, maka wajib bagi kita untuk ingatkan pada dia, ini barang udah rusak. Buat apa dibeli gitu. Ya, barangnya udah rusak, ini ada cacatnya. Ya diingatkan. Ya diingatkan. Itu saya memberikan contoh ya. Jadi wajib bagi kita itu untuk memberikan nasihat kepada manusia walaupun kadang-kadang itu berakibat mereka berpaling dari kita. Faedah yang lain. Anna min idham sihir ayyakuna asaruhu tafriq bainal mar'i wa zawjih. Di antara bentuk ya bahaya besarnya sihir ya adalah berakibat bercerainya seseorang dari pasangannya ya. Dan dalam riwayat hadis yang sahih, inilah kesenangan yang paling disukai oleh iblis ya di hadapan para ya tentara-tentaranya. Anna iblis yadhu arsyahu 'alal ma' summa yab'asu sarayahu. Ya, iblis itu meletakkan kerajaan arasnya itu di atas air. Lalu kemudian dia mengutus beberapa ya tentara-tentaranya untuk dipanggil dan mendekat kepada dirinya. Ya, lalu kemudian ditanya kepada di antara mereka itu siapa yang paling banyak memberikan fitnah kepada manusia. Datang sebagian mereka berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Maka kata iblis, mas sana'ta syai'. Kamu itu belum melakukan apa-apa. Jadi iblis menganggap ya ini perkara yang kecil dalam pandangan iblis. Belum ada apa-apa mah. Belum ada apa-apanya. Summa jida ahadu fayaqul, lalu ada yang bersalah dari salah seorang dari mereka datang kepada iblis lalu berkata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imratihi. Ya. Tidaklah aku tinggalkan ya manusia yang aku goda. Ya tentu adalah ini setan-setan ya, jin-jin dari yang itu merupakan tentara-tentara iblis. Tidak aku tinggalkan dua pasang suami istri kecuali dalam keadaan mereka itu telah bercerai dan berpisah. Maka iblis pun mendekatkan orang itu di sisinya lalu berkata, ni'ma anta, engkau adalah ya, ni'ma anta itu sebaik, engkau ini orang yang sangat pas gitu artinya. Sebaik-baik pokoknya. Ya, sebaik-baik orang yang sebaik-baik pasukan yang aku miliki begitu. Ni'ma anta. Ya. Kalau bahasa kita ya, hadeh siap mah. Ya, bagus. Bagus pisan, ya. Bukan saja good job tapi very good job. Ya, sangat-sangat bagus. Ya. Jadi dari beberapa penyesatan dilakukan oleh setan, jin segala macam, maka ternyata iblis yang paling disenangi ketika seseorang berhasil membuat suami istri jadi bercerai. Melalui sihir diantaranya, melalui sihir, ya.
Begitu juga sebaliknya, ya di antara perkara yang merupakan sihir adalah ar-ribtu bainal mar'i wa zaujih, yaitu ketika suami istri itu menjadi lengket, terpuga-puguh begitu. Kemana-mana itu tuh suami istrinya nempel wae. Jadi si suaminya tidak bisa ngapa-ngapain. Mau rapat istrinya ikut terus. Iya kan? Mau tidur apalagi ya gitu ya. Gitu. Pokoknya suaminya nggak bisa bergerak sama sekali. Ya. Kalau disebut nempel kayak perangko tuh nyaan itu teh kayak perangko pisan. Tapi kalau terus-terusan di setiap waktu selalu ada itu kan sudah nggak normal itu. Dan ternyata itu pun bisa merupakan bagian dari sihir. Nasallallahu al-afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkara-perkara tersebut. Di antara faedah yang lain dari ayat ini, annal asbab wa in adzamat la tasillaha ila bi'idznillah azza wajalla. Sesungguhnya sebesar apapun sebab-sebab untuk terwujudnya sesuatu sudah tersedia, tapi itu tidak bisa memberikan pengaruh dan keberhasilan sedikit pun kecuali bila Allah memberikan izin. Ya, contohnya di antara sihir tadi. Peluang untuk menjadikan manusia itu bercerai-berai, suami istri menjadi berpisah. Ya, melalui sihir itu sudah sangat terbuka, mudah. Tapi itu semua tidak akan terjadi bila Allah tidak mengizinkannya. Bila Allah tidak mengizinkannya. Ya, Allah mengizinkan terjadi misalnya. Ingat, itu bukan berarti Allah meridhoinya. Ya, banyaknya kekufuran, banyaknya kesyirikan, banyaknya kemaksiatan itu semua terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu semua tidak Allah cintai dan ridhoi, tapi Allah izinkan itu terjadi. Karena kehendak Allah itu ada yang bersifat syariah, ada yang bersifat kauni, ya. Ada kejadian takdir Allah yang itu terjadi sesuai mengalir saja. Ya, yang Allah inginkan semua terjadi. Ada kehendak Allah Subhanahu wa taala terjadi karena Allah cintai. Ada kehendak Allah yang terjadi tapi Allah tidak mencintainya. Ya tadi contohnya kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan dan ya semuanya itu terjadi di muka bumi ini ya. Tapi dan kita tahu itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini tidak Allah cintai, termasuk terjadinya sihir dan pengaruhnya terjadi. Ya, kita lihat ada suami bercerai karena disihir gitu kan. Ya, karena disihir. Jadi bercerai. Atau yang tadinya enggak suka jadi suka sama dia, yang kita istilahkan kalau dalam bahasa kita pelet begitu. Jadi pelet, jadi suka. Memakai kalau bahasa itu ilmu pengasihan, padahal itu ilmu sihir itu. Ya. Termasuk itu ilmu sihir. Ya, orang yang tadinya nggak punya perasaan apapun tiba-tiba jadi suka. Padahal tadinya nggak ada perasaan apapun, tiba-tiba suka. Maka itu termasuk bagian dari sihir. Ini bahaya kalau seseorang mempelajarinya, apalagi sampai mengajarkannya. A'udzubillah. Faedah yang lain dari ayat tadi, dari ayat ini adalah anna qudratullah azza wa jalla fawqal asbab. Bahwasanya kekuasaan Allah itu ya melampaui batas, di atas ya usaha-usaha dari yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Ya tadi. Ya. Seberapapun besar usaha manusia atau bahkan setan atau jin untuk merusakkan manusia, bila Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Pun demikian, dari usaha-usaha untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat, semua sarana, semua usaha, semua upaya telah dicurahkan. Ya, namun bila Allah mengendaki gagal, ya gagal. Ya, karena kekuasaan Allah itu melampaui jauh apa yang telah diusahakan oleh makhluk-makhluknya. Ya, seperti itu. Oleh karenanya,
Ya wajib bagi kita untuk apa? Untuk mengembalikan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tidak berarti kita tidak berusaha ya bila itu perkara kebaikan, bukan berarti kita tidak berusaha dengan beralasan ya kalau memang Allah memang tidak mengizinkan mau kita usaha juga maksimal ya nggak akan berhasil. Itu tidak demikian. Karena apa? Karena al-aslu ya li'anna al-asla anna al-asbab mu'siratun biidillah. Karena asalnya setiap usaha itu, sebab itu pasti memberikan pengaruh. Itu asalnya. Tapi kemudian apa? Lalu kemudian kita mengatakan jika Allah menakdirkan. Bila Allah menakdirkan. Ya. Namun bila sesuatu itu ya didapat dengan usaha manusia, misalnya kita sebagai manusia, tapi kita tidak melakukan usaha tersebut, lalu kita bersandar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan terjadi. Begini contohnya. Ya. Seseorang ya ingin punya keturunan, maka usahanya adalah menikah. Tapi tidak berarti orang menikah itu pasti punya keturunan. Ya, tetapi kalau orang tidak menikah pasti tidak akan punya keturunan. Itu syariatnya. Kalau yang terjadi pada Nabi Isa itu ya, bukan syariat umum manusia, itu khusus untuk Nabi Isa, lahir tanpa ayah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu khusus. Ya. Adapun selain mereka, bahkan semua para nabi itu menikah dan punya keturunan. Jadi bila kita ingin punya keturunan, menikah. Tapi bukan berarti kalau menikah pasti punya keturunan. Namun tidak menikah tidak mungkin punya keturunan. Ya, lalu maka bahasanya begini, kita berusaha saja belum tentu pasti ada hasilnya, apalagi orang tidak berusaha. Ya, kita berusaha saja, kita harus kembalikan hasilnya kepada Allah. Itu belum tentu berhasil. Lalu bagaimana orang yang tidak berusaha lalu mengandalkan bergantung kepada Allah? Ya. Jadi ini penting untuk kita pahami, jangan sampai kita salah dalam menilai ya iman kita kepada takdir Allah Jalla wa Ala. Faedah yang lain bahwasanya anna ta'allum as-sihr dararun mahdhun. Sesungguhnya mempelajari sihir itu murni hukumnya mudarat. Tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Karena Allah menyatakan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu mempelajari sihir yang itu memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Ya, faedah yang lain adalah kekufuran tukang sihir itu adalah kekufuran yang mengeluarkannya dari agama. Artinya ada perbuatan-perbuatan yang dilafatkan dengan lafaz kufur, tapi tidak mesti mengharuskan dia keluar dari agama. Ya, seperti misalnya sibabul muslim fiskun wa qitalu kufrun, misalnya mencela seorang muslim itu fasik dan membunuhnya itu kufrun. Membunuhnya kufur. Nah, lafaz kufrun di sini tidak menjadikan dia keluar dari agama. Buktinya dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peperangan antara dua kaum muslimin, tentu yang mati banyak. Yang mati banyak dalam peperangan tersebut. Tapi Allah masih menyebutkan mereka itu mukmin, wa in ta'ifatani minal mu'mina qatalu. Apabila ada dua kelompok besar kaum muslimin, kaum mukminin, mereka berperang, ya, faslihu bainahuma, maka damaikan mereka. Lihat Allah Subhanahu wa taala ya masih menyebut dua orang yang ya dua kelompok besar yang berperang, tentu terjadi kehilangan nyawa di situ. Allah masih menyebut mereka mukmin. Jadi tidak semua lafaz ya kufur itu ya lafaz kufur itu mesti mengeluarkannya dari
agama. Namun untuk sihir dalam konteks ayat ini, ya lafaz kufurnya adalah kufur yang mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Jadi mempelajari sihir, apalagi mengajarkan sihir, maka hukumnya apa? Murtad dari agama. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Jadi mempelajari sihir itu bahaya ya, bahaya. Kalau lafadznya kufur berarti apa? Kalau mati masuk neraka selama-lamanya. Kalaupun hidup dan berkembang dan dikembangkan di dunia, merugikan mereka. Banyak manusia yang terdolimi. Ya, dan hidup para tukang sihir itu hidup yang tidak pasti. Hidup mereka itu hidup yang penuh dengan kegelisahan. Selalu dipenuhi dengan hasad, dipenuhi dengan emosi, dipenuhi dengan ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan dendam dan seterusnya. Itu hukuman buat mereka sebelum mereka mendapat hukum pada akhirat, kecuali bila mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal perbuatan tersebut. Dan dari konteks ayat ini lahirlah muncul statement para ulama bahwasanya isbat al jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan. Orang yang melakukan perbuatan buruk, ya dia akan menerima hasilnya. Ya, wa may yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan memetik hasilnya. Bila yang dia tanam keburukan, dia akan memetik keburukan. Bila yang dia tanam kebaikan, dia akan memetik kebaikan dari apa yang dia tanam tersebut. Dan sihir mendapatkan buah yang buruk ya di dunia dan di akhirat. Dan kembali di antara faidah ini bahwasanya ayat ini menceritakan tentang Yahudi, idzamu haulal yahud bimakhtaru li anfusihim. Celaan kepada Yahudi, ternyata mereka lebih memilih untuk mempelajari sihir. Padahal sihir itu adalah keburukan. Laukanu ya'lamun, kalau seandainya mereka tahu. Tapi mereka tidak peduli. Ya. Mereka tidak peduli, padahal mereka tahu pengaruh dari sihir itu berbahaya, tapi mereka tidak peduli, tetap mereka pelajari dan mereka amalkan, praktekkan dan praktek sihir. Dan ini berlangsung sampai masa kerajaan Nabi Sulaiman, dan kita juga sudah membahas di masa Nabi Musa, Firaun mengumpulkan para tukang sihir untuk apa? Beradu bersama Nabi Musa. Jadi ternyata sihir itu masih awet ya. Dan kita mengatakan pada zaman sekarang pun bahwa sihir itu pasti akan tetap terus dipelajari dan diajarkan oleh jin syaitan kepada manusia, termasuk kepada Bani Israel, kepada kaum Yahudi pada hari ini. Ya. Karena dari Nabi Musa waktu cukup panjang, turun ke Nabi Daud, Nabi Sulaiman, masih tetap sihir itu berkembang. Ya. Demikian para jamaah sekalian, ya, para pemirsa dan pendengar Tarbiyah Sunnah, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Kajian kita di sore hari ini barangkali ada beberapa waktu ya bisa kita isi dengan tanya jawab ya. Fadhal ya Kang Cepi. Baik, ikhwati mana zainallahu wa iyyakum, kami mohon maaf qadarullah barusan ada kendala teknis, dan kembali kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz secara langsung. Silahkan bisa menghubungi nomor telepon di nomor 02286862637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 081122771476. Kita angkat terlebih dahulu dari pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, bagaimana cara agar orang tua saya mau sholat hampir sekian lama jika disuruh sholat selalu enggan? Kadang sedih banget Ustadz. Apakah bisa meruqyah diri sendiri? Beliau sadar bahwa meninggalkan sholat itu dosa besar, tapi seperti ada sesuatu yang menahan diri beliau. Seperti itu Ustadz, mohon bantuan dan minta sarannya Ustadz. Silahkan. InsyaAllah ya, barakallahu fiik. Apa yang kita lakukan kepada orang tua yang sudah kita nasihati cukup lama agar dia sholat tapi belum sholat juga, dan tadi disampaikan bahwa ketika orang tuanya akan sholat seperti ada yang menghalangi ya, seperti itu. Bolehkah dia
orang tua tersebut meruqyah diri sendiri? Jawabannya boleh ya. Jawabannya boleh. Ya. Bila memang dirasakan bahwa ketika akan melakukan tersebut ada sesuatu yang menghalangi, maka dia boleh meruqyah diri sendiri. Pun anaknya atau saudaranya atau keluarganya pun juga boleh meruqyah ya, seperti itu. Ya. Jadi dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kemudian Allah mudahkan ya untuk melakukan sholat, karena sholat ini adalah awwalus syai' yuhasabul abdu yaumil qiyamah. Jadi sholat itu adalah amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba ya. Wa idza shalahat salahas sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya baik maka seluruh amalannya baik. Bila sholatnya rusak maka seluruh amalannya juga ikut rusak. Jadi harus berjuang keras ya untuk agar orang tua bisa sholat. Dan sang orang tua ya, di sini sebut sang bapak ya, itu juga harus berjuang gitu ya, untuk kemudian untuk sholat dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dimudahkan untuk bisa sholat, ya, agar dimudahkan untuk bisa sholat. Ya, di antaranya mungkin ya sang orang tua itu memperbanyak baca Quran agar bila memang itu ada gangguan dari jin ya insya Allah mudah-mudahan ya itu akan keluar dari tubuhnya secara otomatis ya, karena jin-jin ini pasti akan lari dari ketika Al-Quran itu dibacakan, apalagi oleh pemiliknya. Berwudu dulu sebelum baca Quran ya secara sempurna, kemudian baca Quran terutama ketika akan mendekati waktu-waktu salat ya, sehingga ketika waktu salat tiba mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat. Ya. Namun bila tidak terjadi apa-apa, hanya perasaan berat saja, ya, yang sebenarnya ini tidak ada keterlibatan sihir sama sekali, tidak ada keterlibatan jin sama sekali di situ, gitu kan? Mungkin ada hal yang lain yang ada dalam pemikirannya, ya, dalam perasaannya, maka tentu didakwahi dengan baik dan terus menerus ya, dengan ilmu tentunya didakwahi ya, ternyata tadi disampaikan kan setiap waktu kan sang orang tua ini kan pasti bisa berkomunikasi kan ya, nggak setiap waktu dia kemudian hilang ingatan kan, tidak begitu ya. Artinya dari pertanyaan tadi orang tua masih bisa diajak dialog begitu kan, dia diajak dialog, maka dakwah terus ya, sampaikan tentang tentang keutamaan salat ya, tentang keutamaan salat, bahwa salat itu 5 waktu itu sama dengan salat 50 kali salat ya, pahalanya besar ya. Setiap satu ayat yang dibaca dari surat misal Al-Fatihah itu berpahala 10 pahala ya. Dan bagaimana salat itu menjadi amalan pertama kali dihitung sebelum amalan yang lain. Jadi sampaikan kepada orang tua bahwa sholat ini menjadi penentu, Pak, Bu, gitu. Kita percuma kita nyambung silaturahim dengan keluarga, ya. Kita berbuat baik kepada tetangga, ya. Kita membantu orang-orang yang miskin dan lemah dengan sedekah, ya. Atau melakukan amalan-amalan yang lain, amalan ibadah. Namun bila sholat tidak ditegakkan, maka semuanya akan gugur dan musnah. Dan ini tentu rugi. Tentu rugi. Jadi kenalkan dan sampaikan kepada mereka, selain berdoa kepada Allah tentu setiap waktu ya, tentang bahaya meninggalkan sholat. Ya. Tawakal kepada Allah, serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena urusan membolak-balikkan hati kedua orang tua kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Abu Hilman di Bandung Barat. Ustadz, ada sebagian ulama atau ustadz atau kiai yang memberikan atau mengajarkan amalan-amalan dan menjanjikan akan bisa ini dan itu, misalkan akan menjadi kebal. Apakah hal tersebut juga termasuk belajar sihir Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan. Ya.
Iya, kalau dilihat dari sisi bahasa, misalnya seorang mempelajari suatu ilmu yang membuat badannya kebal, maka secara bahasa ia termasuk sihir, karena lafaz arti sihir adalah ya ma khafiya sababuhu, apa-apa yang sebabnya terjadi itu nggak jelas. Ya, coba kita lihat. Kalau secara manusia nggak ada orang yang kebal. Misalnya ketika ditusuk pakai pisau nggak luka. Itu hukum asal manusia nggak ada seperti itu. Persoalannya itu kekuatan datang dari mana? Tidak mungkin datangnya dari malaikat. Tidak mungkin datangnya dari malaikat. Tersisa satu makhluk, yaitu apa? Dari jin tentunya. Dan itu terjadi sebabnya nggak jelas. Sulit dibuktikan secara ilmiah gitu tuh susah. Nah, secara bahasa ia termasuk bagian dari sihir. Hanya saja tentu ya tingkat sihir yang kita maksudkan di sini. Sihir yang dimaksud di sini yang mempelajari berkaitan ketika dia memudaratkan orang lain. Ya. Sehingga pembahasan ketika seorang itu belajar, yang itu ilmu sesuatu yang buat dia kebal, ya kemudian tidak ada upaya untuk menyakiti orang lain, tidak memudaratkan mereka. Ya tentu ini tidak kita bahas ya, ada pembahasan dia murtad atau tidak tentunya ya. Seperti itu. Tapi kita khawatir dia mempelajari sesuatu yang kemudian bisa mengantarkannya kepada kekufuran. Ya, ini kita sangat khawatir gitu. Jadi ya kalau secara bahasa kita mandu sihir ya, tapi apakah sama hukumnya dengan sihir yang membuat manusia bisa cilaka, menjadi gila, menjadi suka berkhayal, berhalusinasi, menyakitkan badan orang lain, bahasa bisa membunuh mereka, bercerai seorang suami istri, atau menjadi sangat lengket sehingga tidak bisa berpisah dimanapun berada, begitu kan? Nah ini tentu ada perbedaan di situ, cuman kita tidak mengetahui sih ya, apakah dia dihukumi sama keluar dari agama atau tidak, ini Allah a'lam bishawab. Tapi secara bahasa ya itu termasuk sihir. Allah a'lam bishawab. Ya. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya kami persilakan untuk penelpon yang sudah masuk. Ya, silakan. Baik, tampaknya terputus. Pertanyaan terakhir mungkin Ustadz yang bisa diangkat atau disampaikan di sore hari ini. Bismillah, Ustadz mohon nasihatnya untuk ana akhir-akhir ini sering ingat kematian dan takut mati Ustadz. Mohon nasihatnya, silahkan. Insya Allah ya. Pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah pernah juga ditanyakan ya kepada kajian sebelumnya, tapi memang mengingat mati itu memang harus selalu dihidupkan ya dalam diri kita ya, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, aksiru dzikra hadwil ladat wa huwal maut, perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kelezatan itu kematian. Jadi Nabi SAW memang menyuruh kita untuk banyak mengingat mati, untuk banyak mengingat mati ya. Dan semua para sahabat itu takut dengan kematian, tidak suka dengan mati. Ya. Lalu bagaimana kita menggabungkan bahwa Rasulullah menyuruh mengingat mati, tetapi para sahabat melalui riwayat Aisyah berkata, "Kulluna ya nakrahu al-maut." Setiap kami ini ya Rasulullah SAW itu takut dengan mati. Sementara Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu, wa man karika Allah, karallahu liqa'ahu." Gitu kan. Sementara Nabi bersabda, barang siapa senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah juga senang untuk berjumpa dengan dirinya. Dan barang siapa yang kemudian benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci dengan dirinya. Ya, itu maksudnya adalah ya orang-orang yang kemudian ketika dalam kehidupannya dia beramal untuk mempersiapkan kematiannya, maka di saat kematiannya tiba, lalu kemudian datang malaikat memberikan kabar-kabar gembira. Ya sebagaimana Allah sebutkan surah Fussilat. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, ketika hidupnya mereka berkata, ya Rabb kami adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah.
di atas agama Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam ketaatan, meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Ketika malaikat datang kepada mereka di saat kematian tiba kepada dirinya, maka malaikat berkata, dan itu didengar oleh mereka orang mukmin ini. Mereka berkata, la takhafu wa la tahzanu. Artinya, wahai hamba Allah, jangan engkau sedih dan jangan takut, jangan khawatir pada apa yang terjadi, dan jangan sedih pada apa yang akan kau tinggalkan. Dan bergembira dengan surga yang terjanji kepadamu. Maka ketika terjadi, maka orang mukmin menginginkan agar dia segera didatangkan kematian, dan agar diberikan janji-janji yang penuh dengan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia suka saat itu untuk kemudian apa? Allah cabut nyawanya. Kenapa? Karena di masa hidupnya dia telah isi dengan berbagai macam amalan, ketaatan dan kesolehan. Sehingga ketika Rasul mewasiatkan, perbanyak oleh kalian mengingat kematian, maka takutlah kita. Jangan sampai ketika kita mati itu kita tidak membawa bekal yang cukup untuk bekal kita menghadapi kematian tersebut. Maka dalam sebuah riwayat yang ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya, tapi secara makna ini adalah makna yang baik. Kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah seseorang yang mempersiapkan amalnya untuk kematiannya. Al-kayyis man dana nafsahu wal amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah seseorang yang mengendalikan nafsunya. Jangan sampai nafsunya itu condong kepada kemaksiatan, dikendalikan. Dia kekang keinginan hawa nafsunya, jangan sampai keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan ketaatan untuk persiapan kematiannya. Inilah orang yang cerdas. Wal ajizu, adapun seseorang yang lemah. Ada seseorang yang selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Wal ajizu man ittaba nafsu hawaha. Orang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Wa itamanna Allah al-amani. Namun dia berharap dengan banyak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemaksiatan tidak dia tinggalkan. Maka dia pertanyaan tadi, banyak mengingat mati sebuah keharusan. Merasa takut mati itu baik bila kemudian menghantarkan ke kita untuk bangkit dan banyak beramal. Jangan takut mati baru diam aja. Aduh takut mati tapi diam aja. Lalai, tidak menyibukkan dengan ketaatan. Malah ketakutan itu supaya hilang takut diisi dengan hiburan-hiburan yang membuat rasa takutnya hilang. Dia sia-siakan waktunya. Apalagi dia ganti dengan dengan kemaksiatan. Ini takut yang keliru. Takutnya udah benar, tapi pengaruh dari takut itu kepada yang negatif, maka ini yang harus diluruskan. Ini diluruskan. Tapi bila kemudian muncul rasa takut mati, kemudian dia merasa bekal yang sedikit, lalu kemudian dia bangkit dan menyibukkan dirinya untuk beramal saleh, memperbanyak ketaatannya, maka ini bagus. Dan setiap kita justru harus banyak diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, muncul rasa takut mati yang menghantarkan kita untuk banyak beramal untuk persiapan kematian, karena bersabda al-kayyisu man dana nafsahu wal amali mal ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan sibuk beramal untuk persiapan kematiannya. Maka banyaklah beramal. Muncul rasa takut mati, maka jangan fokus di rasa takut itu, tapi responlah dengan apa? Dengan persiapan banyaknya bekal kita untuk menghadapi kematian tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan wafatnya kita di atas husnul khatimah. Jadikan hidup kita dipenuhi dengan kemudahan dengan mentaatinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, lindungi agama kita, lindungi dunia kita, lindungi keluarga kita dari berbagai keburukan dan kehinaan. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.